Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Pemirsa, kita tahu bahwa umat muslim di Indonesia ini jumlahnya, kalau dulu memang secara statistik itu 90%, tetapi kabar terakhir saya masih belum lihat data bahwa itu sudah mulai berkurang. Tetapi setidaknya kita bisa katakan bahwa muslim atau umat Islam di Indonesia ini jumlahnya tentu saja menjadi mayoritas dan ini menjadi pasar yang besar kalau kita bicara bisnis dan juga opportunity-nya. Dan bagaimana pengusaha muslim di kondisi saat ini? Kita masih ingat pada zaman-zaman dulu itu Indonesia dikenal juga sebagai kekuatan saudagarnya. Saudagar ini sebetulnya identik dengan pengusaha-pengusaha muslim. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk berbincang dengan para pengurus dan juga mereka yang berkecimpung dan disatukan dalam organisasi pengusaha Muslim Indonesia. Kita akan sapa dulu di sini. Ada Pak Roy Jani Sahril sebagai Ketua KPMI, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia Korwil Banjarmasin. Dan juga ada Pak Sucipto sebagai pembina. Dan ada yang masih muda, ini memang keberlanjutan itu sangat bergantung kepada generasi mudanya. Itu ada Mas Rizky Cipta Anugrah. Kita akan sapa dulu, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Bu Diana. Selamat malam. Oke, baik, menarik bahwa saat ini sudah ada organisasinya ya, walaupun ini mungkin kalau di Indonesia ini sudah berdiri lama dan embrionya tadi kita sudah sampaikan juga bahwa ada saudagar. Saudagar itu sangat-sangat identik dengan sebetulnya pengusaha muslim. Saya ingin ke Mas Roy dulu. Bagaimana kondisi atau organisasi dari KPMI bisa menunjang kepada geliat bisnis di Kota Banjarmasin dan sekitarnya, Mas? Oh ya, baik. Kalau menurut saya memang pengusaha muslim yang ada di Kalimantan Selatan khususnya, Bu ya, memang harus disatukan dalam satu wadah. Dalam hal ini kita mewadahi dari sisi KPMI-nya, Komunitas Pengusaha Muslim Indonesia. Nah, di sini kita bisa belajar sama-sama mengenai bisnis, bagaimana memajukan bisnis kita masing-masing. Kemudian yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkan bisnis tersebut dengan disertai dengan syariat Islam yang ada, yang tentunya agama kita yang kita anut gitu loh, seperti itu. Sehingga penerapannya itu tidak hanya bisnis, tapi juga penerapan syariat Islamnya juga ada, sehingga tidak melanggar agama kita yang kita anut, mungkin seperti itu, Bu. Itu sih intinya seperti itu. Oke, baik. Menarik adalah ketika sebuah kelompok sudah mulai mengelompok di dalam sebuah hal yang sama, terbaik ide tadi kan, ini pastinya disatukan oleh agama dan juga oleh bisnis. Ada orang mengatakan justru ini bukan penguatan, tetapi justru pengkerdilan, skupnya menjadi lebih kecil. Sementara Islam sendiri adalah rahmatan lil alamin. Nah, menurut Mas Roy sendiri seperti apa? Justru bisnis identity ini memperkecil atau mengurangi lingkup dari perkembangan bisnis itu sendiri. Ya Bu. Ya boleh ya tidak seperti itu juga sih mungkin ya menurut saya, karena ini lebih kepada ke edukasi dan literasi pengusaha muslimnya, Bu, secara identitas, bukan identitas secara keseluruhan ya. Kita beranggapan di sini kita belajar sama-sama lebih kepada value pengusaha muslim tersebut seperti apa. Di mana pengusaha muslim tersebut dalam berbisnis juga harus ada aturan-aturan yang harus dijaga. Dalam hal ini adalah dari sisi syariatnya, Bu, sehingga tidak melanggar hal-hal yang bertentangan dengan syariat kita sendiri. Mungkin seperti itu, Bu. Jadi penghususannya lebih kepada individual pebisnisnya, Bu, bukan kepada hubungan dengan masyarakat. Tapi ini kita melatih di sisi komunitas kita, melatih pengusaha muslim agar lebih mengetahui
penerapan syariat di dalam berbisnis, mungkin seperti itu. Oke, jadi kehati-hatian sebetulnya ada di situ ya, Pak Cipto, selaku Ya. pembina dan juga tentu saja pernah menjadi ketua di berbagai organisasi. Apa bedanya Pak dengan organisasi-organisasi lainnya yang saat ini sedang dikhususkan di KPM ini? Ya, terima kasih Bu Diana. Dengan ikutnya saya ya dan keterlibatan di beberapa organisasi, tentunya dari masing-masing organisasi tersebut memiliki warna. Dan inilah keunikan warna dari komunitas pengusaha Muslim Indonesia. Ada beberapa komunitas yang sudah mengklaim juga ini komunitas pengusaha Muslim ya. Kita sebut aja ada ISMI, ada IJMI, ya kan? Nah, kalau mau digabungkan silahkan. Tapi yang pasti kami punya warna tentunya berbeda. Ya, kalau berbedanya di mana? Yang kami tonjolkan ya, karena ini saya juga pernah menjadi pengurus pusat di KPMI. Itu berdiri sejak tahun 2010 itu Pak Roy ya. Itu tagline kami kan literasi dan edukasi. Ya, seperti kita ketahui, masyarakat kita ini mayoritas Muslim. Tapi mohon maaf, yang paham dengan Islamnya sendiri juga masih ada yang tidak paham. Saya nggak bicara mayoritas, ya. Ngaku Islam, tapi ada juga yang masih mohon maaf tidak melaksanakan sholat. Yang kedua, kalau ada yang di majelis ilmu, nggak semuanya duduk di majelis ilmu. Yang ketiga, kalau sudah ngaji dan sudah sholat, belum tentu paham dengan muamalah, dengan jual beli. Sedangkan jual beli itu juga diatur dalam Al-Quran. Ya, jual beli tidak sama dengan riba. Jadi kalau kita bicara di sini, ini ada ceruk di situ. Kami masuk di situ untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai literasi. Bagaimana sih bermuamalah yang benar sesuai dengan syariat? Nabrak tidak, ya kan? Kita mau bikin bikin kelompok sendiri, tidak juga. Tugas kami memberikan literasi kepada masyarakat umum yang memang mengklaim saya pengen bermuamalah sesuai dengan syariat Islam. Ada wadah. Okay. Kami tidak mengelompok-kelompokkan, tidak mengkotak-kotakkan. Mohon maaf, jangan sampai nanti ada kesan wah ini bikin kelompok sendiri, tidak. Kami menyampaikan, tugas kami hanya menyampaikan bahwa akad jual beli seperti ini. Edukasinya bagaimana? Dengan cara seperti ini. Ada media juga ya. Ya, kami juga lakukan workshop, seminar, dan lakukan kami tambahkan kalau udah bicara literasi edukasi, setelah itu mereka kemana? Dibentuklah Koperasi Syariah atau BMT, dan itu sudah kami dirikan juga. Di 2010 KPMI berdiri, 2012 Koperasi Syariah yang ada di Kalimantan Selatan berdiri. Meskipun belum ada Undang-Undang Cipta Kerja mengenai Koperasi Syariah. Kami sudah mengklaim ini Koperasi Syariah pertama di Kalimantan Selatan. Saya nggak bicara muluk-muluk Kalimantan. Nah, dengan cara seperti itu ada solusi. Nah, tujuannya bicara aksi tadi solusi, Ibu. Pada saat sudah belajar, terus ini mau kemana larinya? Ada. Anda bisa berinvestasi dan bisa bertransaksi lewat jalur yang sudah dipelajari di KPMI tadi. Demikian, Ibu. Ini menjadi menarik, mari kita melakukan klarifikasi juga karena walaupun tadi Pak Roy mengatakan bahwa tidak, ini kita hanya lebih berkomunitas dengan tadi lebih menekankan masalah literasi dan edukasi ke orang muslimnya, tetapi jangankan bagi orang non-muslim, bagi orang muslim sendiri komunitas yang lebih spesifik ini itu menjadi berbeda kan begitu ya. Walaupun tidak dikatakan ada identity, tetap orang akan mengatakan itu ada identity. Apakah ini mengganggu? Karena tadi Pak Cipto menjelaskan bahwa setelah ada literasi, edukasi, kami terbuka, tetapi tetap ada penyaluran-penyaluran yang sifatnya khusus. Nih kita ada koperasinya khusus, ada ininya khusus. Nah, bagaimana menjawab kesangsian dari yang belum paham gitu ya, kesangsian dari yang belum paham bahwa ini bukan organisasi eksklusif, ini bukan komunitas eksklusif bahkan untuk teman-teman muslim itu sendiri. Bagaimana Pak Cipto? Pak Roy? Pak Roy Cipto? Ya, monggo. Ya, kalau menurut saya gini Bu, kalau kita terus terang kita terbuka saja dari sisi edukasi dan literasinya ya kepada pengusaha muslim. Ada apa yang kita kerjakan, di mana syariat-syariatnya tentunya berdasarkan Al-Quran dan juga Sunnah ya, mungkin seperti itu, tidak keluar dari situ lah, mungkin seperti itu. Ada dasarnya yang kita
sampaikan. Ya tentunya kalau di Islam itu adalah rahmatan lil alamin, di mana itu sudah lengkap semua, bahkan dari sisi perilaku pun kita diatur, dari sisi keluar masuk rumah pun diatur, bahkan dari sisi muamalah berdagang pun juga diatur. Nah mungkin seperti itu kita sampaikan, Bu. Jadi kita ingin mengedukasi pengusaha-pengusaha muslim yang ada, gini loh berniaganya, sehingga memang ada batasan-batasan yang tentunya harus di-aware itu bagi pengusaha-pengusaha muslim yang ada. Bukan untuk mengotak-ngotakan, tidak, tapi lebih kepada edukasi berdasarkan syariat yang ada gitu. Mungkin seperti itu, Bu. Kalau kita baik. Itu tadi penjelasan dari Pak Roy dan Pak Cipto. Ada yang ingin ditambahkan sebelum nanti kita ingin dengar dari anak mudanya yang sudah bergabung di sini? Iya. Jadi untuk menambahkan penjelasan Pak Roy tadi ya, kami tetap tidak mau disebut ini organisasi yang eksklusif gitu ya Pak Roy ya. Kita tidak. Satu bukti, saya juga masuk di beberapa komunitas yang konvensional maupun yang ada di bawah Menteri BUMN. Kita sebut aja Organisasi Masyarakat Ekonomi Syariah ya. Di dalam masyarakat ekonomi syariah majemuk juga. Toh saya sebagai personal itu diterima sebagai pengurus harian di sana untuk memberikan pemikirannya, dan bahkan dari ketua umum sendiri melihat ada sesuatu yang positif dalam mensosialisasikan lembaga keuangan syariah. Akhirnya apa yang terjadi? Di tahun 2024 nanti masa kepengurusan kami berakhir, di tahun 2023 ini penghujungnya sudah merencanakan pendirian dan sudah mendirikan ya, bukan rencana lagi, sudah mendirikan lembaga keuangan syariah, yaitu Koperasi MES Kalsel. Maaf nih saya sebut MES ya, karena apa? Nanti supaya kita nggak terkesan eksklusif. MES Kalsel yang ada itu 100% duplikasinya ke koperasi yang saya kelola sejak tahun 2012 awal. Artinya apa yang kami lakukan ini diterima kok oleh para akademisi dan di majemuknya umat Islam yang ada di Kalimantan Selatan. Dan bahkan koperasi yang ada, ini bentuk aksi ya, bentuk aksi dari literasi edukasi tadi, itu sudah diterima oleh Dinas Koperasi dan UKM Kalsel. Bahkan saya diminta sebagai narasumber di beberapa tempat. Baik ini yang ada di regional Kalimantan Selatan, maupun mohon maaf saya harus sampaikan karena melakukan aksi, kami juga melakukan sosialisasi baik itu berupa workshop maupun seminar, itu sudah tingkat nasional Ibu. Termasuk kemarin kami di Jakarta Convention Center di Halal Expo, acaranya Bank Indonesia ISEF. Demikian Bu. Baik. Proses penerimaan baik itu oleh lembaga-lembaga keuangan maupun juga lembaga pemerintah itu menjadi sebuah bukti bahwa KPMI ini tidak eksklusif, walaupun sekali lagi mungkin masih perlu effort untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa ini terbuka untuk umum. Dan ini menarik sekali untuk anak muda yang mau bergabung, karena walaupun dikatakan bahwa ini bentuk literasi, tetap di yang komunitas KPMI ya, komunitas pengusaha muslim Indonesia ini ada identitas tertentu, ada tampilan-tampilan tertentu yang memang akhirnya menjadi brand itu sendiri dipandang oleh masyarakat dari luar. Nah ini ada Mas Rizky, anak muda yang sudah bergabung yang mungkin penampilannya juga berbeda, punya visi berbeda, dan ketika bergabung pengalamannya, kita akan kembali sesaat lagi. Selamat malam pemirsa, kembali di Bincang Bisnis. Kita masih memperbincangkan terkait sebuah komunitas yang saat ini sedang tren sekali, baik di lokal kita di Kalimantan Selatan, Banjarmasin, dan juga di nasional, bahwa tidak hanya mereka yang secara usia adalah usia mapan, tetapi anak-anak muda mulai berkomunitas sesuai dengan tadi kalau kita mendengar penjelasan Mas Roy dan juga Pak Cipto, dikatakan ini masalah literasi, tapi ujungnya adalah menguatkan giroh dari masing-masing ya, ingin berbisnis dengan cara dan aturan sesuai yang diyakini aman, halal, dan lain sebagainya ya. Baik, ini ada anak muda, ada Mas Rizky yang juga sudah bergabung. Anda di organisasi ini sebagai apa, Mas Rizky? Izin Bu, saya di organisasi KPMI Korwil Banjarmasin sebagai ketua bidang di kepemudaan.
Jadi saya ngurusin seminar. kegiatan seperti workshop atau seminar lah di sini. Oke, baru Iya. saja kalau tidak salah sudah mengadakan seminar ya. Antusiasmenya seperti apa dan boleh ceritakan sedikit terkait seminar itu. Kenapa Baik. sampai dibikin dan bagaimana antusiasnya? Baik, alhamdulillah waktu hari Sabtu kemarin sudah berjalan kegiatan seminar yang diadakan dari KPMI Korwil Banjarmasin. Untuk antusiasnya alhamdulillah sangat bagus, Bu. Karena dari peserta kan, Bu, kita ambil contoh aja. Biasa kan di seminar itu di siang hari kadang peserta sudah mulai ngantuk dan bahkan ada yang bubar ya kan, Bu, sebagian. Namun di KPMI kemarin malah pesertanya nggak mau pulang-pulang, Bu. Itu kenapa itu? Karena memang menarik atau narasumbernya karena Mas Dery yang ya walaupun sekarang sudah dikenal dengan hal yang berbeda, tetap kan basisnya band gitu. Itu menurut kita seperti apa? Oke, menurut saya sih yang pertama karena eventnya menarik, Bu. Kenapa? Karena baru ada kan yang dilihat tuh event pengusaha muslim di Banjarmasin lah. Terus narasumbernya juga narasumber yang top lah, bukan yang aba-aba ya kan. Jadi narasumbernya ada Coach Iwan, pasti Bu Diana sudah tahu ya kan, Coach Iwan Hidayat. Terus ada Pak Cipto, kemudian ada Mas Deriansa selaku CEO dan founder dari Kasih Solusi, dan yang terakhir ada Ustadz Fauzan yang membagikan tentang fikih muamalah. Jadi uniknya, Bu, durasi si narasumber utama kan Mas Deriansa itu kan sampai jam 3. Namun beliau saat melihat antusias dari peserta, melihat banyaknya yang bertanya gitu, Bu, akhirnya dibuka lagi sesi talk show atau tanya jawab lagi untuk peserta di sore harinya. Seperti itu. Jadi bisa jadi materi podcastnya lah ya, tambahan gitu. Ya, betul. Oke, baik. Ini menjadi sebuah informasi yang informatif juga. Tadi peserta antusias. Rata-rata kalau boleh diidentifikasi pesertanya itu seperti apa, dari mana, usia berapa kalau yang mengikuti seminar kemarin? Ya, untuk usianya sih mix sih, Bu. Dari Gen Z, dari milenial, bahkan dari yang boomers juga ada. Jadi imbang lah. Terus dari usia, dari gender ada yang laki-laki dan perempuan juga. Kemudian dari yang datang juga ada mayoritas kan dari Banjarmasin. Namun juga ada yang jauh, Bu, dari Barabai dan teman dari Palangkaraya, Bu, rombongan ke Banjarmasin untuk belajar. Oke, artinya disambut baik ya. Tetapi Batu Licin juga ada loh kemarin. Kenapa? Dari Batu Licin juga ada. Nah, Bu, dari Batu Licin. Oke, baik. Saya ke Pak Roy dan Pak Cipto kembali, bahwa tadi memang anak-anak muda usia mix sudah mulai ikut dan paham mungkin sudah beda ya dengan adanya literasi saat ini, kekinian berkomunitas sambil berbisnis. Apa beda ketika kita memakai jaket? Saya tahu Pak Roy dan juga Pak Cipto itu juga punya banyak organisasi. Apa yang berbeda? Kan nggak mungkin menjadi sama semua. Kalau sama semua ya ngapain juga ada berbanyak organisasi, jadi satu saja. Apa yang berbeda sebetulnya ketika Anda berdua dan juga teman-teman yang tergabung di KPMI memakai jaket KPMI dengan tidak? Oke, boleh saya jawab ya. Kalau dari kita, memang dari KPMI ini ada value di komunitas kita sendiri adalah belajar syariat muamalatnya itu, Bu. Fikih muamalahnya itu yang terpenting, karena itu value-nya berbeda dengan komunitas atau organisasi lainnya. Di mana kita ada dewan pengawas syariatnya, yang ustadz-ustadznya yang mengawal fikih muamalahnya tersebut. Jadi setiap nanti kan ada biasanya itu dalam berbisnis ini setiap tahunnya itu kan ada ini ya, ada bisnis kontemporer yang bermunculan, baik itu online, baik itu ya macam-macam lah yang mutakhir sekarang. Nah itu akan dikaji oleh ustadz-ustadznya, ini apakah sesuai dengan syariat apa tidak, apakah melanggar syariat apa tidak, baru kemudian kita jalankan itu bisnis tersebut, apakah bisa dipakai, diterapkan, apakah tidak, seperti itu, Bu. Jadi ada pengawalan di situ yang berbeda dari komunitas lain, sehingga kita lebih terkawal dalam sisi bagaimana kita berbisnis, dengan baik itu hubungannya dengan
masyarakat ya, penjual maupun bagi berhubungan dengan konsumen sendiri, baik penjual, konsumen, supaya tidak melanggar syariatnya tersebut. Itu yang membedakan kita, Bu, dari komunitas lainnya. Seperti itu. Pak Cipto ingin menambahkan? Iya, Bu. Jadi saya udah ngawal ya di KPMI ini sejak tahun 2012 di Banjarmasin, sampai Pak Roy ini udah Ketua Korwil yang keempat nih Pak Roy ya. Dan saya berani, biarpun Pak Roy udah level nasional, udah diceburin ke Kalsel aja cukup deh, supaya Kalselnya berubah. Izin Pak Roy ya, disampaikan ke Bu Diana biar tahu nih Bu Diana. Jadi kegiatan yang ada tentunya beda. Kami di KPMI mempunyai agenda, dan ini sudah angkatan ke-12 Pak Roy ya, case-nya ya. Case itu KPMI Entrepreneur School, Bu. Dan saya masuk angkatan pertama di tahun 2016 di Jakarta saat itu. Sekolah 4 bulan, yang 2 pekan sekali harus berangkat ke Jakarta. Jadi kalau kita lihat dari yang ada, kita mendapatkan kajian muamalah, kita juga mendapatkan network di situ, diajarkan juga mengenai cara mendirikan usaha, ya, produk-produk mana yang diperbolehkan, mana yang tidak diperbolehkan, permodalannya, ya. Dan Pak Roy juga saya minta untuk ikut di CAS di Jakarta, saat itu masuk angkatan ke-8 Pak Roy ya. Dan alhamdulillah ke-7 ya, maaf, ke-7. Jadi kalau kita lihat di sini ternyata dampaknya besar sekali, terutama pengaruh di kejiwaan kita. Ada hal-hal yang selama ini kita lakukan, yang kita anggap nggak apa-apa, karena memang secara umum ya itu dilakukan. Tapi setelah kita mendapatkan kajian, mendapatkan satu komunitas yang tidak mendoktrin ya, tapi menyampaikan ini loh Qurannya, ini loh hadisnya, ya. Sunnah dilakukan seperti ini ya. Kita akan kita jadikan ini rambu-rambu. Dan ternyata antusias dari masyarakat itu besar sekali. Artinya apa? Masyarakat yang sedang galau, ini yang mana sih? Ada yang memvonis kok katanya syariah, kok sama aja. Lah ini ada wadah untuk memberikan pemahaman sekali lagi tanpa harus mendoktrin. Itu yang kami lakukan. Dan ini terbukti bahwa anggota KPMI semakin bertambah besar, dan di tingkat pusat pun sudah bisa memberikan masukan ke KNEKS, ke perbankan nasional, ya, itu udah pada masuk. Artinya kita memang diterima. Dari pemegang kebijakan pun memerlukan masukan dari komunitas pengusaha muslim. Bahkan untuk atasi perdagangan juga, itu udah masuk sampai ke tingkat internasional. Bahkan kita sudah ada trade business KPMI ekspor itu ke mancanegara, dan programnya sejak 2023 dilanjut 2024 nanti. Dan untuk Kalimantan Selatan sendiri, kami akan adakan pasar muslim, karena di Jakarta sudah ada Muslim Life Fair, itu ternyata berhasil, Bu. Baik. Pasarnya pasar muslim, produknya halal, dan di dalamnya itu ada literasi juga, kita sebut aja ada kajian ya, kajian muamalah disampaikan di situ. Ternyata antusias masyarakat itu Masya Allah, ini kita pengen nanti terapkan di Banjarmasin juga, bahwa kita juga akan ada pasar muslim. Baik. Insya Allah. Kembali ke tadi, ada kehususan-kehususan yang memang menjadi identiti, dan tadi Pak Roy maupun juga Pak Cipto sudah menyampaikan bahwa walaupun ada kehususan sifatnya literasi terhadap internal, tetapi terbuka untuk bergandengan tangan dengan semua pihak. Bahkan tadi ada lembaga-lembaga pemerintah dan lain-lain itu menjadi mitranya. Ini yang menarik adalah Mas Rizky. Kalau Pak Roy ataupun Pak Cipto, kita tahu perjalanan berbisnis, perjalanan berusahanya itu sudah panjang ya, mengalami dari yang mengikuti konvensional, hal-hal lain, sampai akhirnya menyadari setelah mungkin mendapat tambahan-tambahan ilmu, pengetahuan dari literasi yang hari ini posisi sekarang. Nah, ini Mas Rizky, Anda kan masih muda. Ketika Anda masuk dalam komunitas ini kan mungkin gitu loh, punya juga banyak referensi, ini banyak jangannya gitu loh, ini banyak jangan. Menurut Mas Rizky sendiri, apakah ini menjadi mempersempit kreativitas dalam berbisnis, termasuk peluang dan lain sebagainya, atau bagaimana? Tapi tahan dulu jawabannya ya, kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita masih berbincang terkait para pengusaha yang menggabungkan dalam organisasi
komunitas pengusaha Muslim Indonesia Korwil Banjarmasin yang ruang lingkupnya adalah Sekalsel. Tadi Pak Cipto juga sudah menyampaikan bahwa Pak Cipto dan Pak Roy ini sebetulnya sudah masuk ke pengurusan pusat, tetapi ingin mewarnai yang di lokal dan tentunya mengajak untuk lebih banyak lagi selain anggota adalah kemitraannya. Nah ini menarik, ada anak muda di sini, ada Mas Rizky yang pastinya juga anak-anak sekarang memang kan jiwa entrepreneurnya luar biasa ya. Mungkin juga punya banyak referensi. Kalau Pak Cipto sama Pak Roy mungkin sudah cukup hatam, ikut yang ABCD, jatuh bangun ya. Nah ini Mas Rizky kan termasuk relatif baru. Lalu Anda sudah masuk di dalam komunitas yang boleh dikata secara literasinya, ada aturan, ada pengikat. Walaupun tadi dikatakan bebas untuk bermitra dengan siapapun, tapi tetap bermitra yang ada aturannya. Mas Rizky sendiri, apakah ini merasa terbatasi dari sisi kreativitas, dari sisi kemitraannya, itu seperti apa? Ya, kalau dari saya pribadi, Bu, tentunya ini bukan suatu hambatan ya kan. Karena namanya orang kreatif, apalagi seorang entrepreneur dan saya sebagai content creator juga, dari situ melihat, oh ini ternyata ada rambu-rambunya. Jadi saya coba cari celahnya. Itu kan ada ceroknya Bu atau niche-nya. Nah di situ sih saya coba berikan diferensiasi dan suatu solusi lah. Dari situ kita ambil contoh aja. Kalau anak muda kan yang nggak paham rambu-rambu syariah, ya kan? Kita ambil contoh misalkan mau jual online, langsung saya comot aja Bu dari foto orang di Google atau dari mana gitu Bu. Tapi setelah sudah belajar dari ustadz-ustadz dan dari pengusaha muslim yang sudah senior juga, di situ belajar. Oh, kalau mau jualan online boleh aja gitu, mau dropship atau apa gitu ya kan. Tapi harus ada izin dari pemilik barang. Jadi biarpun kita sebagai pengusaha pemula ya kan, atau pengusaha muda, bisa aja gitu mau bekerja sama dengan senior, misalkan mau berjualan seperti itu. Terus saya juga ngajar Canva kan Bu. Situ kan banyak juga Bu yang saya lihat dari beberapa peserta dan teman-teman juga masih banyak yang menggunakan aplikasi tersebut yang bajakan Bu. Nah, sedangkan kalau di KPMI sendiri kan ada rambu-rambunya. Jadi saya sering edukasi juga buat teman-teman. Saya juga pernah loh, kata saya, menggunakan software tersebut yang bajakan. Pas besok mau ngajar ternyata sudah expired aplikasinya. Nah di situ saya ajarin dan saya coba praktekin gunakan yang original. Dilihat kan lebih mahal Bu. Tapi kalau hasilnya berkah kan buat kegiatan atau usaha kita kan beda hasilnya Bu. Lebih ada kepuasan lah waktu itu. Oke, artinya mendudukkan segala sisi. Tadi kalau kalau kita bahasa khusus muslimnya adalah dalam bermuamalah, khususnya adalah dalam berbisnis itu sesuai dengan aturannya gitu ya. Dan ini sebetulnya berdampaknya adalah positif ya, berdampaknya positif. Betul. Artinya tadi kalau contoh kecil tidak akan ada pembajakan, pasti ada kulonun, ada adab dan lain sebagainya. Nah tapi, saya ingin tahu nih, kembali ke Mas Roy. Ini menjadi sebuah wacana yang menarik, anak muda menjadi lebih nyaman juga ada di dalam sana, tetapi kadang-kadang ini bisa membentur kepada mereka yang belum melakukan seperti kita. Nah ini bagaimana edukasinya? Kadang-kadang kalau kita sampaikan bisa jadi menjadi sebuah seakan-akan judgement. Sementara mungkin tadi ya seperti penggunaan Canva gratis, semua orang kok banyak yang pakai, kok ini enggak gitu lah. Edukasi seperti ini tanpa harus bergesekan itu harus bagaimana Pak Mas? Baik Bu. Jadi kalau di KPM sendiri biasanya itu ada kegiatan Bu untuk pengenalan edukasi dan literasi itu per bulan sekali. Kita adakan INSAR namanya, Insight Syariah Business. Nah di sini kita sampaikan kepada pengusaha-pengusaha itu terbuka untuk umum Bu, gratis. Terus kemudian di tempat yang nyaman lah untuk bisa penjelasan. Kemudian kita datangkan ustadz yang mengerti di muamalah, di fikih muamalahnya. Kita ustadz tersebut menyampaikan mengenai dasar-dasar fikih muamalahnya seperti apa, batasan-batasan dan larang-larangannya. Itu dulu Bu, kita pengenalan mengenai dari sisi agama, kita kenalkan bahwa ini memang ada syariat yang harus
apa namanya, diakui dan harus diikutin gitu, seperti itu. Sehingga dalam berbisnis itu lebih berkah, tentunya tujuannya adalah lebih berkah dan lebih nyaman untuk kedepannya. Karena dengan aturan-aturan tersebut seperti adab dan aturan-aturan yang kita jalani bersama, itu biasanya lebih lancar untuk perjalanan bisnisnya. Seperti itu, Bu. Kita jelaskan bahwa memang ada sedikit pertentangan, tapi pada akhirnya mereka akan mendapatkan penjelasan. Karena yang menjelaskan adalah Ustadz sendiri yang ngerti di muamalahnya. Mungkin seperti itu, Bu. Baik, ketika kita bicara tadi bahwa ada edukasi untuk di komunitas pastinya kan, walaupun itu tadi terbuka untuk umum. Adakah pengalaman yang bisa di-share ketika kita bermitra dengan yang tadi yang muslim yang belum paham dan yang non muslim. Nah, membahasakan kepada yang memang itu bukan aturan. Kan ada aturan bisnis yang sifatnya universal lah ya. Kok ini udah enggak gitu loh. Ini bagaimana Mas Roy ini dulu ketika berbisnis waktu di Ray begini kok sekarang udah enggak, dianggap menarik diri, dianggap ini bagaimana menjelaskan bahwa Mas Roy ataupun juga Pak Cipto itu sebetulnya bukan orang yang berbeda dari sisi bisnis, mungkin cara dan pengetahuan yang berbeda. Bagaimana menyampaikan ini kepada mitra-mitra Anda? Mungkin Mas Roy dulu. Saya dulu ya. Kita akan menjelaskan pelan-pelan, Bu. Jadi biasanya kita ajak untuk berdiskusi langsung ya dengan yang menanyakan. Kita jelaskan bahwa ada akad-akad yang harus kita benahi ini dari sisi jual belinya. Mungkin seperti itu. Kalau kita di properti, kita akan ada akad-akad yang harus kita benahi seperti itu. Tidak seperti dulu lagi gitu, yang dimana ada campur aduk di situ. Jadi tidak jelas ini apa jual beli, apakah itu pinjaman. Nah, dari yang kita tahu bahwa kalau hutang piutang atau pinjaman itu tidak ada kelebihan atau manfaat yang didapat dari situ. Nah, itu yang kita jelaskan, Bu. Dan pada perjalanannya sejalan waktu, insya Allah bisa dimengerti, Bu, oleh teman-teman. Oh gini ya, oh ini harus gini dulu, gini, harus jual beli ke sini dulu, baru kemudian yang B jual beli ke si C gitu, sehingga jadilah transaksi jual beli. Udah mudah kok, Bu, tidak ada yang dirumitkan lah sebenarnya. Kita aja yang bikin rumit sebenarnya, Bu. Jadi kalau itu mudah banget gitu loh. Jadi semua berjalan dengan well ya, dengan lancar. Aturan-aturannya pun tidak dilanggar, dan di syariat itu memang menerapkan sistem keadilan dan keseimbangan antar berbagai pihak, Bu. Semua mendapatkan porsinya masing-masing. Dan ada keadilan di situ dan tidak ada dirugikan masing-masing. Semua terbuka dan tidak ada pelanggaran-pelanggaran, dan ada hukuman-hukuman yang memang ya yang jelas itu lebih amanah intinya dalam berbisnis. Mungkin seperti Baik, itu. sedikit sharing Mas Roy kembali bahwa setelah Mas Roy mendapatkan literasi, edukasi dan pemahaman yang lebih benar, lebih dengan posisi sekarang, kan dulu bermitra dengan banyak pihak ya, bermitra dengan banyak pihak yang mungkin juga memang tidak menyentuh ke arah situ gitu loh kan. Apakah Mas Roy itu menjadi berkurangkah kemitraannya, terpilihkah, atau seperti apa kondisinya dalam berbisnis? Selama ini alhamdulillah tidak ada berkurang, Bu. Itu masalah ini aja ya, kita meluruskan kegiatan kita yang sebelumnya mungkin carut marut gitu ya. Ini kita luruskan sesuai dengan syariat yang ada, dan insya Allah tidak ada yang dirugikan pada sebenarnya. Jadi kita tetap berhubungan dengan rekanan, stakeholder yang ada, kemudian dengan ini yang mitra-mitra bisnis kita yang misalkan dengan bahan bangunan atau apa, itu tidak ada masalah. Tapi memang ada batasan yang ke arah mungkin seperti perbankan, Bu ya. Kita ke perbankan syariat, Bu, ke syariah. Nah, kalau perbankan konven ya itu mungkin belum, kita lebih mengkhususkan diri ke perbankan syariah. Oke. Kan kembali ke pilihan dari Mas Roy-nya sendiri ya. Oke, baik.
Pak Cipto, ini kan menarik nih tadi Pak Roy bahwa sebetulnya saya tidak terlalu banyak berubah. Ya mungkin kalau orang lain dan itu kan menjadi urusan orang lain ya. Kalau di Mas Roy sendiri dalam bisnis segala sesuatu yang menjadi lebih teratur, meluruskan yang tadinya agak berbelok, berliku-liku. Pak Cipto sendiri seperti apa? Apakah proses-proses orang sering mengatakan komunitas ini dengan komunitas hijrah katanya. Apakah juga di hijrah dalam bisnisnya itu juga mengurangi kemitraan kita dengan yang lain atau seperti apa Pak Cipto? Ya, alhamdulillah karena ini bicara hijrah Allah yang perintahkan ya, dan Rasulullah juga yang memulai dalam istilah hijrah tadi. Kita dilahirkan jauh sebelum beliau ada. Jadi tugas kita hanya mengikut. Kalau dalam sunnah itu kita ikut apa yang samina wa ata'na, apa yang dilakukan oleh Nabi, ikuti dan taati. Untuk melakukan itu memang sangat berat, jujur ya. Dan nggak semua orang bisa langsung semudah membalik telapak tangan. Kembali ke tauhid kita aja, kita siap nggak? Karena kalau kita udah bicara hijrah pasti tentu tantangannya ya, seperti yang Bu Diana sampaikan tadi, nggak kurang orang yang dijauhi, baik itu oleh anggota keluarga, kerabatnya maupun lingkungannya. Ya ini harus terbuka secara umum. Tapi tentunya kita bicara niat baik, yang penting tidak memburuk-burukan orang lain, dan memang diri kita sendiri yang membuat satu pilihan itu. Yang kita rasakan ternyata dengan attitude yang baik, dengan komunikasi yang baik, perbankan pun memahami kok kalau kita tidak menggunakan konvensional lagi. Begitu juga relasi bisnis. Yang selama ini kita menggunakan pembayaran, mohon maaf nih ya, karena kita bicara kapasitas di pengusaha muslim, nggak ada maksud untuk memojokkan saudara-saudara kita yang masih belum hijrah. Penggunaan pinjaman dengan bank konvensional pun kita stop. Ya, kalau memang belum selesai, kita tinggal menyelesaikan. Artinya kita tidak diminta untuk dimiskinkan dalam Islam. Yang ada diminta untuk stop, tidak membuka keran baru. Itu dalam definisi hijrah. Ya, yang kedua, kalau memang ada aturan dari supplier, nih harus menggunakan giro dan sebagainya, ya kan? Ternyata dengan kita sampaikan, saya sudah hijrah, saya tidak membuka giro lagi dengan bank misalnya. Ternyata awalnya jujur saya pribadi takut tidak mendapatkan suplai barang lagi. Ternyata supplier yang muslim maupun non muslim tidak mempermasalahkan itu, kecuali dari prinsipal yang memang mintanya harus ada bank garansi. Ya itu mungkin saya akan tolak. Ya, saya nggak bisa, saya nggak dapat barang pun nggak apa-apa. Jadi artinya kalau kita lihat di sini masyarakat muslim maupun non muslim itu paham kok kalau memang ini memang ajaran dari agama, dan nggak semua orang bisa ngikuti meskipun sama-sama dalam agama Islam. Begitu Bu. Baik, artinya kembali ke prinsip-prinsip dan pilihan-pilihan ya. Dan kalau dari sisi yang pertama, bisnis, Pak Mas Roy maupun juga Pak Cipto mengatakan bahwa kalau dari sisi secara pribadi itu tidak ada masalah, dan terbuka juga kemitraan untuk dengan yang lain, ibaratnya di masing-masing. Nah, menarik adalah bahwa bisnis yang halal food tadi, bisnis yang segala sesuatu, karena memang di Indonesia ini boleh dikata ini komunitas besarnya adalah muslim, termasuk dengan negeri-negeri jiran, dan juga sekarang juga sebetulnya kalau ke arah Timur Tengah itu menjadi sasaran atau perluasan bisnis yang bisa dilakukan. Tapi kita bicara Indonesia saja, bicara di lokalan saja, ini menjadi menarik. Dan menarik juga adalah beberapa waktu terakhir simpati kita dan dukungan kita kepada Palestina itu juga ada dampak terhadap sesuatu yang tadi ada larangan MUI untuk boikot produk-produk. Nah, ini menjadi kesempatan juga untuk mereka yang menjadi produk-produk pengganti yang memang produk lokal. Saya ingin tahu apa tanggapan dari Mas Rizky, Mas Roy, dan juga Pak Cipto, tapi kita kembali masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Pemirsa, peperangan yang dilakukan oleh Israel terhadap masyarakat Palestina berujung pada aksi pemboikotan. Bahkan ini MUI sendiri untuk di Indonesia sudah menyarankan untuk memboikot beberapa produk
yang disinyalir bahwa perusahaan tersebut menjadi donatur yang mensupport untuk Israel melakukan peperangan ini, atau lebih dipertegas bahwa ini adalah penjajahan, bahkan lebih kejam lagi adalah genosid untuk penghapusan atau pemusnahan dari warga Palestina. Kita bicara soal kesiapan produk lokal kita, kesiapan produk halal kita, kesiapan produk yang jauh sekali dari intervensi dari Israel dan lain sebagainya. Menurut Mas Roy, Pak Cipto dan juga Mas Rizky, apakah produk-produk pengganti kita itu sudah siap? Karena dulu juga pernah ada kondisi seperti ini, boikotnya itu hanya sementara. Setelah itu karena memang produk itu sudah menjadi andalan oleh pemakainya, akhirnya begitu reda kembali lagi. Nah, menurut Mas Roy, Pak Cipto ataupun Mas Rizky seperti apa? Saya ingin ke Mas Rizky dulu. Pendapatnya seperti apa? Apakah proses barang apapun yang menjadi pengganti ini bisa sustain kita gunakan, atau nanti kembali lagi kira-kira menurut Mas Rizky? Ya, menurut saya pribadi Bu, berkaitan dengan produk yang boikot ya kan, contoh dari produk Israel kata orang. Kita lihat contoh, nggak usah sebut brand ya, contoh brand kopi aja, mungkin dari ibu dan teman-teman yang lain tahu. Biasanya kan kalau milenial atau Gen Z itu mengkonsumsi produk kopi itu yang ke barat-baratan Bu, ada kan kita lihat yang logonya warna itu lah. Dan itu menjadi keren dan keren sekali kan gitu. Pas minum tuh berasa prestis, nah itu Bu. Terus pas kumpul berasa FOMO juga sama anak-anak skenanya. Nah tapi mungkin buat teman-teman pengusaha Muslim atau yang sudah masuk di KPMI, mungkin saran saya pribadi lebih ke konsumsi usaha kopi sejenis ya kan, mungkin dari teman-teman yang dari KPMI atau yang sudah punya usaha juga kan bisa kita support, khususnya buat pengusaha Muslim. Nah misalkan ada teman yang punya usaha kopi, kita support ya kan, atau punya usaha apa lagi bisa kita support. Jadi kalau kita support ke brand lokal kan yang khususnya pengusaha Muslim, duitnya kan muter buat kita juga. Nah seperti itu Bu, itu sih menurut opini saya. Baik, itu kan himbauan ya. Sekarang kita bicara quality, Mas Roy, Pak Cipto, bicara quality. Kadang-kadang itu tadi, walaupun ini kan ada momen, momen semua pokoknya nggak mau, antipati tuh gitu loh. Tapi pada suatu saat karena penggantinya tuh belum seperti misalkan ayam goreng tertentu itu belum bisa digantikan oleh yang ada itu ya, terpaksa makan tapi tetap merindukan yang itu. Nah ini kira-kira seperti apa Pak Cipto dan juga Mas Ray? Pak Cipto dulu silakan. Ya Bu, terima kasih. Kalau kita lihat ini sebetulnya makan itu bukan rasa Bu, perasaan. Ya itu makanya. Ya. Pada saat kita makan di satu tempat, ya, itu pada waktu disajikan nggak langsung boleh diambil loh, nggak boleh langsung dimakan. Siapin kamera dulu, selfie dulu. Ya. Karena itu menunjukkan bahwa prestis gitu ya. Ada momen nanti. Saya dan keluarga saya dan teman-teman komunitas sedang di sini, ya. Nah, jadi ini promosi gratis karena kita makan bukan berdasarkan rasa, tapi perasaan itu ya. Jadi perasaan ini yang pelan-pelan kita harus mulai kita kikis. Satu bukti apa? Contoh kita beli ayam goreng yang brandnya terkenal, ya. Itu dibungkus di tas kresek Bu, bawa pulang. Kira-kira perasaannya beda nggak? Ini beli di mana tadi ya? Mahal loh padahal, ya. Terus beli kopi yang tadi ya, merek tertentu. Wah, ini kalau minum di situ foto dulu, itu masukin aja dalam kantong plastik gula, bawa pulang. Kira-kira pakai sedotan. Sama nggak rasanya? Yang tahu rasa pasti nyebut ini beli di situ ya, iya. Tapi bagi yang nggak tahu kopi apa ini, ya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana cara merubah mindset masyarakat kita, ya. Kalau kita lihat lagi, kita nggak usah takut deh. UMKM Bu, di Kalsel udah kuat kok. Pemerintah udah banyak membina UMKM. Saya yakin, ya. Semua instansi juga peduli dengan UMKM. Ini sebetulnya saatnya untuk membangun. Lepas dari anggota KPMI atau komunitas yang konvensional yang lain, saya yakin ini kesempatan terindah untuk menunjukkan jati diri kita, bahwa produk kita tidak kalah. Nah, kalau bicara masalah segmen pasar, saya udah punya pemikiran karena kita selama ini banyak, sebetulnya bukan masalah boikot-memboikot. Kita yang punya produk pun sudah diboikot, gak bisa maju. Kalau berbenturan dengan pengusaha besar.
Jadi mumpung kondisinya seperti ini, kita nggak berperang. Tidak berperang dengan Israel, kita tidak berperang dengan pengusaha besar yang ada di Republik ini, tapi kita kasih kesempatan UMKM kita untuk maju, mumpung kondisi kita seperti ini, ada istilah boykot. Ayo, kita klaster aja. Kalau bicara pondok pesantren misalnya, kita bicara produk untuk dipakai di komunitasnya sendiri. Itu udah nggak ada pilihan lagi. Kalau pakai deterjen, produksi sendiri atau produksi lain yang masuk ke pesantren tadi, udah diminta jangan bicara merek X, pakai aja deterjen yang ada. Kita bicara mie instan, bikin mie instan sendiri. Pokoknya jangan bicara merek X, yang ada ini masak aja tiap hari. Ada rasa bakso, ada kari ayam, ada goreng, sama, cuman beda merek. Ganti baju. Kalau di pasar saya rasa bisa, Bu. Contoh aja kita bicara di rumah sakit, emang bisa kita pesan pakai Grab? Kan nggak bisa. Kita pesan online makanan dari luar, nggak boleh. Dipaksa tuh, suka nggak suka mau sebulan di rumah sakit, ya itu aja yang dimakan. Kita coba mumpung ya, kalau mumpung seperti ini UMKM kita kasih kesempatan maju lah. Ya karena saya juga salah satu pecinta UMKM di Kalsel. Baik, Mas Roy, ujungnya adalah bagaimana konsumen memilih, gitu ya. Tadi Pak Cipto mengatakan kita dorong UMKM, Kalsel UMKM-nya kuat, Indonesia juga memang bermunculan karena memang Kementerian UMKM ini betul-betul juga membantu sekali di seluruh Indonesia untuk mereka bangkit. Persoalannya adalah ada di konsumen, gitu kan? Iya. Kalau himbauan itu kan privilege jadinya, bahwa UMKM dikasih tempat, UMKM dikasih itu, tapi ujungnya adalah konsumen mau nggak gitu, terganti tidak. Nah ini menurut Mas Roy selaku ketua KPMI Kalsel ini atau Banjarmasin ini, bagaimana bisa memberikan tadi yang kata Pak Cipto, rasa dan perasaan itu menjadi satu kesatuan begitu kan, satu kesatuan, ada rasa selain yang masuk di lidah juga rasa di hati nggak nyaman gitu kan, karena ini pernah terjadi boikot besar-besaran dan berulang kembali, dan pada akhirnya bahkan pengusaha-pengusaha yang berada di Amerika mengatakan tenang saja, di Indonesia itu secara ritme akan seperti itu. Pada suatu titik mereka merindukan, mereka akan buying atau belanja jauh lebih besar dari pada masa-masa boikot. Menurut Mas Roy, apa yang harus dilakukan agar itu tidak terjadi dan kita konsisten dengan itu? Baik, Bu, kebetulan nih kemarin ya di seminar kita judulnya adalah branding, marketing dan selling. Nah itu memang disampaikan di situ, kita belajar bagaimana membranding sesuatu produk ya kita sendiri. Nah saya optimis, Bu, ya, dengan adanya MUI kemarin juga mengeluarkan statement untuk memboikot, kemudian dari pemerintah juga akan menjudge Israel memang suatu penjajahan yang tidak bisa dimaafkan lah kalau menurut saya ya, karena memang korbannya begitu banyak. Nah dengan produk-produk kita sendiri sebenarnya memungkinkan, Bu, banyak sekali varian-varian yang sudah beredar di masyarakat, baik itu kalau mengenai ayam banyak, ayam goreng juga banyak ya. Kemudian dari sisi komoditas lainnya kayak pakaian juga banyak. Kemudian dari sisi kebutuhan yang seperti odol, sikat gigi dan lain-lain itu banyak variannya sekarang. Kita tidak tidak hidup di zaman yang dulu yang masih sedikit variannya, tapi sekarang banyak produk-produk dari pabrik-pabrik, bahkan dari produk Indonesia sendiri banyak variannya ada. Tapi tinggal kita bagaimana membranding produk-produk tersebut. Dari UKM-UKM kita juga kelemahannya memang di branding, Bu, di membrand produk mereka, value-nya apa sih? Masyarakat itu dapat manfaatnya apa dari produk mereka? Sedangkan di UKM kita masih berputar dari sisi produk mereka sendiri. Jadi rasanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Nah itu kan produk ya. Kita harus kepada marketing 2.0 katanya seperti itu. Jadi bagaimana masyarakat ini merasakan produk tersebut. Nah itu yang harus kita munculkan di UMKM. Kemarin kita di seminar sudah banyak yang ilmu-ilmu yang disampaikan oleh dari Bang Dery sendiri kepada teman-teman peserta seminar. Kelihatannya nanti akan berkelanjutan untuk batch 2-nya, bahkan tahapan selanjutnya, sehingga pengusaha-pengusaha muslim kita ini lebih teredukasi, terliterasi dengan benar, Bu.
Nah, bagaimana dia memasarkan, membranding produknya sendiri. Jangan kalah dengan produk luar. Mereka cuma memang kan kita bisa tiru, amati. ATM kan bisa, Bu, seperti itu. Kita bisa tiru. Banyak sekarang kopi-kopi luar ditiru dengan kopi-kopi yang kekinian, di produk lokal juga banyak bagus kok. Dan banyak variannya malah kan lebih murah malah, ya kan seperti itu. Nah, itu yang kita jangan khawatir lah mengenai itu. Saya optimis ini akan memperkuat dengan branding lokal kita, mungkin seperti itu. Baik. Berseliweran kalau kita buka TikTok FYP-nya Bang Dery ini, ya ini bahwa saya termasuk yang sering mengikuti bahwa ada hal yang salah ketika kita membranding adalah bukan kepada perilaku tetapi kepada produk. Nah, kalau kita bicara kepada produk itu kan urusan pedagang, yang dibutuhkan adalah perilaku kalau dari konsumen. Mudah-mudahan next kita bisa menghadirkan beliau di Bincang Bisnis. Kita akan bedah juga beberapa tipsnya yang bisa mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat Banjarmasin dan Kalimantan Selatan terkait tadi bahwa kita harus menjaga ada kesempatan saat ini, ada kondisi saat ini, dan semoga ketika akhirnya produk-produk pengganti ini yang diusahakan oleh masyarakat Indonesia baik Muslim maupun juga masyarakat asli Indonesia ini bisa sustain, continue, dan tidak kembali hanya menjadi segala sesuatu yang sifatnya sesaat. Terima kasih Pak Cipto, Pak Roy, Pak Mas Rizky untuk obrolannya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sukses untuk KPMI dan juga tentunya edukasi literasi pastinya juga mendorong untuk mereka berusaha dengan tadi bahwa ada aturan, ada syariah yang harus didudukan di atas segalanya. Terima kasih. Sukses untuk Anda semua. Selamat malam. Malam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikian Bincang Bisnis. Saya Diana Rosianti. Sampai jumpa.